Halo, perkenalkan nama saya Jessica Nomi Manurung dengan NIM 1120100132 dan ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fani Octaviana dengan NIM 1120100269. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Huri Pramutya Wardani dengan NIM 112010038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Indah Safitri dari kelas MA 20 A1 dengan NIM 1120179. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pengertian akuntansi biaya serta penggolongan-penggolongan biaya yang ada pada akuntansi biaya. Oh iya, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Adibah Yahya, SEMMAK, karena telah memberi tugas ini guna menambah wawasan kami seputar akuntansi biaya. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita ke videonya. Check it out! Target 1. Halo guys, kita akan mewawancarai kakak-kakak yang sedang sendirian di situ tentang akuntansi biaya. Yuk. Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa ya Kak? Nama saya Kiki Fatmawati. Dari jurusan apa Kak? Akuntansi. Kalau boleh tahu menurut Kakak akuntansi biaya itu apa ya Kak? Akuntansi biaya itu seperti perencanaan, klasifikasi, pelaporan dari proses produksi hingga distribusi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Nice. Oh iya, jawabannya bagus sekali ya Kak. Dan kalau menurut Kakak penggolongan biaya yang ada di akuntansi biaya itu apa saja ya Kak? Biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel. Oh iya, baik Kak, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Target 2. Halo guys, nah di sini saya ingin bertanya mengenai akuntansi biaya. Nah di sana sepertinya ada adik-adik maba. Nah mari kita tanya yuk. Halo Dek, lagi sibuk nggak? Boleh minta waktunya sedikit? Boleh. Namanya siapa? Muhammad Yasir Mandani. Di sini ada masih maba. Iya. Kakak boleh tanya sedikit? Menurut Adek, biaya tetap sama biaya variabel itu apa sih? Belum tahu saya baru saya. Oh, di sini ada masih baru ya? Wait a minute. Ya udah, makasih ya. Iya. Target 3. Halo guys, di situ ada kakak sendirian lagi nunggu temennya. Mari kita tanya. Halo Kak, siapa namanya? Tira, Mira. Dari jurusan? manajemen. Saya mau tanya apa pengertian biaya tetap? Aku lupa. Gak apa-apa Kak, kasih. Sama-sama. Target 4. Halo guys, di sini ada kakak yang lagi ngumpul nih.
Kita tanya yuk salah satunya. Selamat pagi Kak. Pagi. Jenanya. Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Kasviatu Fikria dari Prodi Manajemen semester 2. Ya. Kakak tahu perbedaan biaya semi variabel dan variabel? Tahu kalau dikutip dari Brandy. Kalau biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan kuantitas volume produksi atau perjualannya. Dan sedangkan biaya semi variabel itu adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara tidak proporsional dalam hubungannya dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Baik, terima kasih Kak. Target 5. Hai guys, ada kakak-kakak yang lagi bingungan nih. Yuk kita tanya. Halo Kak, namanya siapa? Namanya Intan Farisa. Saya boleh kasih pertanyaan? Boleh. Apa jenis-jenis biaya produksi? Jenis-jenis biaya produksi itu bahan baku produksi, terus ada overhead pabrik, udah cukup. Kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Jessica Nomi Manurung. Dan mari kita masuk ke materinya. Check it out. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian akuntansi biaya. Nah, apa sih akuntansi biaya itu? Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mempelajari bagaimana caranya mencatat, mengukur, serta melaporkan tentang informasi biaya yang digunakan. Nah, lalu akuntansi biaya juga membahas mengenai penentuan harga pokok dari suatu produk yang telah diproduksi dan juga yang dijual ke pasar berguna untuk memenuhi pesanan maupun persediaan barang dagang yang akan dijual. Jadi semuanya dicatat, baik produk yang ada di dalam gudang maupun produk dalam proses dan juga produk yang akan dijual ke pasar. Semuanya itu harus tercatat. Lalu, penggolongan biaya yang ada pada akuntansi biaya yang pertama yaitu penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran itu merupakan dasar dari penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar itu disebutnya dengan biaya bahan bakar. Contoh lainnya dari penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas, seperti biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, dan juga biaya zat warna. Lalu, yang kedua ada penggolongan biaya menurut fungsi pokok perusahaan. Nah, dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama ada fungsi produksi, lalu fungsi pemasaran, dan yang ketiga ada fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok-kelompok tadi. Nah, yang pertama nih, ada biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku. Nah, menjadi suatu produk jadi yang siap untuk dijual. Nah, menurut objek pengeluarannya secara garis besar, biaya produksi ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Nah, selanjutnya yang kedua ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan pemasaran suatu produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan, bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, dan biaya contoh atau sampel dari si produk tersebut. Nah, yang terakhir ada biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang ketiga.
merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya gaji dari karyawan di bagian akuntansi, keuangan, personalia, dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, dan juga biaya fotokopi. Sekian materi yang saya sampaikan. Dan mari kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Melanie Indah Safitri. Untuk Melanie, saya persilakan. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Contohnya bahan baku, tenaga kerja langsung, asuransi pabrik, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung biasanya biaya untuk operasional, kegiatan administrasi, atau pemasaran. Baik, terima kasih Melanie. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Lulu Huri Pramudia. Untuk Lulu, saya persilakan. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan dibagi menjadi 4 biaya, diantaranya A. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, ada biaya semi tetap. Biaya semi tetap adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah konstan pada volume produksi tertentu. Yang keempat, ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contoh dari biaya tetap adalah biaya gaji. Baik, terima kasih untuk Lulu Huri atas materinya. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Fani Oktaviana. Untuk Fani, saya persilakan. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengeluaran modal atau capital expenditures. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau deflasi. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditures. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Sekian video dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini hingga akhirnya. Dan see you next time. Bye-bye. Random behind the scene. Halo guys. Halo guys, di sini ada kakak yang lagi ngumpul nih. Katanya yuk salah satunya. Gelap. Ya.
Maaf. Nah, nanya nama dulu ya. Iya.